Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin. Sekarang kita masuk bab nakirah ma'rifat ya. Babun nakirati wal ma'rifati ay hada babun nakirati wal ma'rifati. Bermula ini itu bab menerangkan tentang nakirah dan ma'rifat. Qaddama mendahului al-musannifu. Siapa musannif? Pengarang kitab. An-nakirata pada lafat nakirah. Li'annaha karena sesungguhnya nakirah. Li'annaha karena sesungguhnya nakirah. Aslul ma'rifati itu asal dari ma'rifat. Alama atas pendapat qala yang telah berpendapat hu pada keterangan pada ma an-nuhatu siapa ulama ahli nahwu. Wa aksu dzalika dan bermula lawannya itu maqalahun nuhat fil hajibiyati di dalam golongan hajibiyah wat tashili dan tashil. Faqaddama maka mendahulukan siapa al hajibiyah wat tashil al-ma'arifa pada isim-isim ma'rifat. Jadi di sini kan lafat awalnya itu judulnya itu babun nakirati wal ma'rifat. Nah, barusan yang kita baca itu musannif itu mendahulukan lafat an-nakirah daripada lafat al-ma'rifat ya. Karena isim nakirah ini merupakan asal dari isim ma'rifat. Berarti ma'rifat ini termasuk far'un, cabang-cabang dari isim nakirah. Kalau nakirahnya berupa asal. Tapi ada juga pendapat bahwasanya ada yang mendahulukan isim ma'rifat daripada isim nakirah seperti itu. Itu pembahasan judul. Nah, sekarang kita masuk pembahasan al-ismu maka bermula isim. Enggak usah pakai maka. Al-ismu bermula isim. Bihasbit ta'rifi dengan mengirakan ma'rifat watan kiri dan kenakirohan dorbani itu terbagi menjadi dua kan. Jadi selain hasbit ta'rif dan tankir itu kan macam-macam isim itu terbagi. Ntar ada modelnya yang mufrad, tasniyah, jama'. Nah, kalau di sini isim yang di sini adalah isim secara nakirah dan ma'rifat itu dorbani terbagi menjadi dua. Ahaduhuma bermula salah satunya al-ism bihasbit ta'rifi wa tankir
An-nakiratu itu isim nakiroh. Wahia dan bermula an-nakiroh, al-aslu itu asal. Alama atas pendapat, alaihi yang itu tetap atas ma, Sibawaihin bermula Imam Sibaweh, wal jumhuru dan ulama ahli nahu jumhur, kebanyakan ulama ahli nahu. Wahua hale bermula apa? Ahaduhuma an-nakirah wahya al-aslu, al-asohu itu lebih sah. Lindiroji kulli ma'rifatin, karena memasukinya setiap isim ma'rifat, tahtaha di bawah isim nakiroh, min ghairi aksin dari tanpa sebaliknya. Li'annaha karena sesungguhnya isim nakiroh la tahtaju itu tidak butuh apa isim nakiroh fid dilalatiha di dalam sesuatu yang menunjukkan isim nakiroh atau dalil-dalil atau bukti-buktinya isim nakiroh. Ila qorinatin terhadap korenah. Bikhilafil ma'rifati berbeda dengan isim ma'rifat. Wama dan bermula sesuatu, yahtaju yang membutuhkan yahtaju yang membutuhkan far'un cabang, amma dari sesuatu, la yahtaju yang tidak butuh ma. Nah, menurut jumhur dan Imam Sibaweh, ya, Imam Sibaweh dan jumhur itu berpendapat bahwasannya yang menjadi asal itu isim nakiroh pendapat yang lebih asoh. Karena apa? Karena isim nakiroh di sini tidak membutuhkan dalil-dalil atau korenah, ya, berbeda dengan isim ma'rifat, karena isim ma'rifat ini sebagai far'un, sebagai cabang dari isim nakiroh membutuhkan hal tersebut. Nah, terus kita dikasih tahu oleh musonif apa yang dimaksud dengan isim nakiroh. Wahia dan bermula isim nakiroh. Wahia dan bermula isim nakiroh. Kullusmin itu setiap isim. Kullusmin itu setiap isim. Syai'in yang mengumumi fi jami'i afrodi jinsihi di dalam seluruh afrodnya jenisnya kullusmin. Asyamili yang mencangkup lahu terhadap kullusmin. Wali goirihi dan selain kullusmin.
Nah, maknanya apa sih? Makna dari lafat wahya kullus min sya'in fi jami'i afrodi jinsi asyamil lahu wali goirihi bi makna annahu dengan makna sesungguhnya kullus min yasluhu itu patut apa itlaquhu apa mengucapkannya kullus min ala kulli fardin atas setiap apa afrod minha dari isim nakiroh. Nah, isim nakiroh ini apa? Setiap isim yang mengumumi terhadap seluruh apa jenisnya, apa afrodnya jenis, ya. Baik mencangkup terhadap apa isim atau kullus min atau selainnya. Nah, maknanya apa? Bahwasanya kita boleh mengucapkan kullus min atas setiap afrod, setiap individu jenis. Misalkan contohnya contohnya ini kan lafat rojul. Nah, rojul ini kan termasuk jenis, ya, afrod, termasuk afrodnya jenis, ya. Jenis dari apa? Rijalu, dari jenisnya laki. Paham ya? Jadi nama asal ini bisa dikategorikan jenis, semua jenis itu bisa dikatakan nakiroh. Ada kayak di ini selanjutnya. La yahtassu yang tidak terkhusus bihi dengan kullus min wahidun apa salah satu min afrodi jinsihi dari afrodnya jenis duna akhoro bukan selain afrodu jinsi. Wadzalika dan bermula itu kullus min syai'in fi jinsi il akhir karrojuli seperti lafat rojuli lin di sini lah. Fa innahu maka sesungguhnya rojul syai'un itu yang mengumumi fi jinsir rijali di dalam jenisnya laki-laki. Li'annahu karena sesungguhnya rojul yasduku itu benar apa rojul ala kulli dzakarin atas setiap laki-laki baligin yang balik min bani adama dari bani Adam. Id la yahtassu karena tidak terkhusus apa lafdu rojulin apa lafat rojul biwahidin dengan salah satu min afrodir rijali dari afrodnya individunya rojul duna akhoro tidak selainnya. Ya karena apa ini jenis nih ya, afrodnya itu apa?
rojul. Misalkan laki-laki, ya. Laki-laki itu tidak terkhusus kepada satu orang. Setiap orang yang berkelamin laki-laki terus balik, ya, dari Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam, ya, itu dinamakan laki-laki. Paham ya? Beda lagi setiap ngobrol mulu. Setiap anak Adam, keturunan Nabi Adam yang berkelamin perempuan itu dinamakan perempuan, seperti itu. Paham ya? Makanya yang dimaksud nakiro itu kulismin syai'in fi jami'i afrodi jinsi. Jadi mengumumi, mencangkup kepada keseluruhan, ya. Jadi laki-laki itu bukan cuma satu. Ketika kita ngomong laki-laki berarti semua yang berjenis kelamin laki-laki dan balik yang keturunan dari Adam itu masuk kategori laki-laki. Makanya ketika zaman Nabi berperang, masih zaman Nabi itu laki-laki yang muslim itu diperintahkan untuk berangkat pergi perang. Jadi laki-laki yang mana? Laki-laki yang muslim. Jadi semuanya laki-laki yang muslim itu berangkat. Jadi lafadznya itu masih umum. Paham ya? Udah paling gampang gitu. Lafadz nakiro itu lafadz yang umum. Wa farosin dan lafadz faros. Fa innahu, maka sesungguhnya faros, syai'un itu sesuatu yang mengumumi, fi jinsil khayli, di dalam jenisnya sekawanan kuda. La yakhtassu, tidak terkhusus, apa lafduhu, apa lafadznya faros, biwahidin, dengan salah satu, minha, dari khayl. Seperti juga lafadz farosun, ya. Farosun itu artinya apa? Kuda. Lafadz farosun itu mencangkup dari keseluruhan kuda. Bisa nggak kita misalkan ada kerbau atau kambing atau sapi, kita panggil kuda. Ada kuda gitu. Padahal yang lewat sapi, ya kan? Sapi dipanggil kuda. Nggak bisa. Berbeda lagi kalau kita di tanah lapang banyak sekali kuda, ya kan? Mau kita nyebut yang satu ini kuda juga benar, yang ini kita sebut kuda juga benar. Jadi semuanya yang masuk kategori khayl itu ya kuda, seperti itu. Ini pembahasan lafadz, ya, pembahasan lafadz. Wa kitabin. Nah, farosin dan kitabin ini atof kepada karojulin, ya. Wa kitabin, dan kitab, buku. Fa innahu, maka sesungguhnya lafadz kitabin, syai'un itu sesuatu yang mengumumi, fi jinsil kutubi, di dalam jenis buku-buku. La yakhtassu, tidak terkhusus, apa lafduhu, apa lafadz kitabun, biwahidin, dengan salah satu, min afrodi jinsihi, dari afrodnya, jenisnya kitab.
dunal akhoro, tidak selain afrodi jinsihi. Nah, seperti lafat kitabun. Lafat kitabun itu mencangkup seluruh buku. Kita ketika mengucapkan lafat kitabun berarti semua buku itu tercangkup di dalam lafat kitabun. Oleh sebab itu kitabun ini termasuk nakiroh. Karena lafat kitabun ini mengumumi semua buku, ya, dalam bahasa Arab. Wa kullun, dan bermula masing-masing, minas salasati, dari yang tiga. Yang tiga ini apa? Lafat rojul, lafat faros, lafat kitab. Shodiqun itu sesuatu yang benar. Ala kulli fardin, atas setiap individu, min afrodi jinsihi, dari individu-individu jenisnya, kullin. La ala sabilis syumuli, tidak atas jalan apa? Tidak atas segi mencangkup. Bal ala sabilil badali, tetapi atas jalan pergantian, badal. Yakni mengendaki siapa musonef, annaha, pada sesungguhnya salasa, tasduku itu benar apa salasa, ala kulli wahidin, atas setiap masing-masing, badalan itu sebagai badal, badalan pada menjadi badal, minal akhori, dari sesuatu yang lain. La annaha, tidak sesungguhnya salasa, tasduku itu benar apa salasa, alal jami'i, atas keluruhan, daf'atan pada satu, wahidatan tegasnya satu. Wala yushtarotu, dan tidak disyaratkan, fin nakiroti, di dalam nakiroh, apa kasrotul afrodi, apa banyaknya individu lah bahasanya, al mundarojati, yang masuk golongan, tahtaha, pada an-nakiroh. Nah, pada isim nakiroh juga tidak disyaratkan afrodnya itu banyak, ya. Pokoknya, ya, yang masuk kategori itu nakiroh itu mencangkup dari afrodul jinsi, individu jenis masing-masing, ya. Masing-masing jenis itu mencakup semuanya, ya. Entah dia ada berapa pun tidak terpengaruh.
Kama yuhamu, kama sebagaimana keterangan yuhamu yang sangka hu padama, apa tamsilul musonnifi, mencontohkan, mengumpamakannya musonif. Balik syaratu, tetapi menjadi syarat. Ayyakuna, pada bahwasannya ada apa wad'uha, apa meletakkannya nakiroh ala syuyui, atas keumuman. Sawaun, itu sama saja, karena ada laha bagi syuyu apa afrodun, individu-individu fil khoriji, di dalam sesuatu yang keluar. Kal amsilati, sebagaimana contoh atau misal-misal, as-salasati, yang 3. Amlam yakun, tetapi tidak ada, minha, dari nakiroh, illa fardun, kecuali tunggal, wahidun, yang satu, kasyamsi, sebagaimana matahari, wakomarin, dan rembulan. Fa innahu, mana ini nih. Jadi kita harus tahu dari masing-masing lafat, ya, lafat-lafat nakiro, ya, itu ada dari beberapa sisi kita bisa lihat kenakirohan lafat tersebut. Kalau rojul, terus faros, atau kitab, itu kita bisa menyatakan dia nakiroh karena dari segi kullu syai'in fi jami'i afrodi jinsihi. Ya. Berbeda juga nih, ada lafat syamsin dan komar, ya, matahari dan rembulan. Dia masuk kategori apa? Ma'rifat. Nah, kita lihat lanjutannya. Fa innahuma, maka sesungguhnya syamsin wa komar, nakirotani, itu nakiroh kedua. Bangunin yang tidur. Li'annahuma, karena sesungguhnya syamsin wa komar min babil kulli, dari babul kulli. Apa itu babul kulli? Alladzi, yaitu sesuatu, lam yujad, yang tidak ditemukan, minhu, dari alladzi, illa fardun, kecuali tunggal, wahidun, yang satu. Lakin lafduhuma, tetapi bermula lafadznya komar wa syamsin, solihun, itu patut, sesuatu yang patut,
litanawuli afrodin, terhadap memperoleh individu-individu kasirotin yang banyak. Nah, jadi di sini apa? Syamsin wa nakiro itu min babil kulli. Min babil kulli itu apa? Alladzi lam yujad minhu illa fardun wa hidun. Lakin lafdu masolihun tanawulu afrodin kasirotin. Jadi apa? Syamsin di sini, tidak bisa wujud kecuali ada salah satu dari keduanya. Jadi berpasangan, ngerti berpasangan nggak? Ada matahari, berarti ada rembulan, ya. Jadi sesuatu yang berpasangan pun itu masuk kategori nakiro. Walihada, dan karena ini pendapat, Jumi'a dikumpulkan apa syamsun wa qamar fi qauli syairi di dalam ucapan syair. Malisyumusi, tidak ada itu tetap bagi matahari takollaha, yang mengandung apa syumus, takollaha yang menanggung apa syumus, al-aghsona pada apa ini, cabang-cabang. Jadi syumus ini kan adalah jamaknya lafat syamsun, ya. Jadi lafat syamsun ini bisa juga mencangkup dari lafat komar ketika jamakan syumus, matahari. Terus seperti wa qaulul akhara, dan pendapat selain syair yang awal, wujuhuhum, bermula wajah-wajah kaum, ka'annaha, seperti sesungguhnya, wujuhum aqmarun, itu rembulan-rembulan.
bagaimana pendapat bahwasannya ini komar nih wajah-wajahnya kaum itu seumpama rembulan, padahal komar rembulan itu ada berapa? Ada satu. Jadi lafadznya lafadz Syamsun dan Komar itu dapat memperoleh individu-individu yang banyak. Maksudnya intinya lafadz Komar dan Syamsun walaupun sebenarnya hanya satu ya, tapi bisa digunakan banyak. Berarti ya, lafadz Komar wa Syamsun. Wa aidon dan hale juga wa bi'tibari tajaddudi syamsi, dan maka dengan mengira-ngirakan memperbaruinya matahari kulla yaumin di dalam setiap hari, wal qamari dan rembulan fi kulli syahrin di dalam setiap bulan, ka'anna afrodahuma seperti bahwasanya afrodnya Syamsun wal Qamar ta'addadat itu terbilang afrodahuma. Jadi kenapa Syamsun wal Qamar ini termasuk dari kategori muannas ya, karena matahari ini kan sebenarnya satu, bulan juga satu. Tapi setiap hari matahari ini berulang, arti berulang nggak? Jadi pagi hari keluar, sore nggak ada. Setiap hari kan seperti itu, matahari pagi keluar, sore nggak ada. Sama juga kayak bulan, ya kan? Kalau Hijriah itu kan perhitungan tanggalnya itu dari bulan, bukan matahari. Kalau Masehi dari matahari. Nah, jadi kalau kita perhatikan bulan itu kan awalnya bundar sempurna, kemudian mulai hilang, ntar muncul lagi. Nah, jadi bulan itu per bulan keluarnya, ya. Nah, karena sering berulangnya matahari dan bulan, seolah-olah matahari dan bulan itu banyak, ya. Paham ya? Paham nggak? Padahal hanya satu, tapi seolah-olah itu banyak karena setiap hari keluar, dan bulan setiap bulan itu keluar. Padahal sebenarnya satu, tapi seolah-olah berbilang. Berbilang itu jadi ada bilangannya, ada macam-macamnya, ada banyak seperti itu. Fa in kanat sekalipun ada haqiqatuhuma, hakikatnya, kenyataannya Syamsun wal Qamar wahidatun itu satu. Paham ya dari sini ya. Jadi sekarang kita udah tahu lafadz Syamsun dan Qamar itu masuk kategori nakiro. Nah, dari segi nakironya apa? Min babil kulli. Wata qaribuha dan bermula kira-kiranya nakiro.
Wal muradu dan bermula yang dimaksud. Taqribu haddiha itu kira-kiranya definisinya nakiroh haddun. Definisi nakiroh. Ilal fahmi terhadap pemahaman. Nah, ada kalau tadi itu kan haddun, kalau ini takribu haddin. Jadi definisi yang mudah difahami, ya. Ada definisi secara umum, ada definisi yang mudah difahami. Difahami siapa? Ai fahamil mubtadi'i, tegasnya pemahaman orang yang mulai belajar, mubtadi'i, orang yang baru belajar. Agar mubtadi seperti kita ini dapat memahami, ya, ini diberikan ayyuqala, bahwasanya dikatakan an-nakiratu, apa yang qala an-nakiratu bermula nakiroh, kulluma bermula lafat kullu birrof'i dengan dibaca rofa, khobarun nakiroti itu khobarnya isim lafat an nakiroh. Kulluma itu setiap sesuatu, ai kullusmin itu setiap isim, mausufin yang disifati, bikaunihi dengan adanya kullusmin, soluha yang patut bermula lafat solaha, ya, solaha bisa soluha juga, bermula lafat soluha bifathil lami dengan dibaca fathah lamnya, wadom miha dan membaca domah lamnya. Berarti lafat soluha ini bisa soluha, bisa solaha. Apa dukhulul alifi, apa kemasukan alif, wal lami dan lam. Al mu'assarataini yang membekaskan keduanya, lit ta'rifi terhadap ta'rif atau ma'rifat, alaihi atas ma. Nah, ta'rif yang mendekati dari pemahaman kita yang baru belajar nakiroh ini apa? Kullu ma soluha dukhulul alifi wal walami. Apa? Ulang. Walami. Apa artinya? Yang bisa kemasukan alif dan lam. Berarti setiap isim yang bisa kemasukan alif dan lam itu dinamakan isim nakiroh. Tapi kalau udah kemasukan alif dan lam itu menjadi ma'rifat, ya. Berarti alit ta'rif, kemasukan ali ta'rif, bukan kemasukan mausulah. Fi fasihil kalami, di dalam fasihnya ucapan. Wa misli zalika, dan seumpama fasihil kalam.
am fi lugoti Humairin atau di dalam lugot Humair. Karrojulin seperti lafat rojulin, wamroatin dan lafat imroatin, wasaubin dan lafat saubin. Fa inna kullan maka sesungguhnya masing-masing minha dari rojulin, imroatin, saubin, solihun itu sesuatu yang patut atau bisa liduhulil alifi terhadap masuknya alif wal lami dan lam, tegasnya al alaihi atas kullan. Bi ayyuqala dengan bahwasanya diucapkan apa yang diucapkan ar-rajulu lafat ar-rajulu wal mar'atu dan lafat mar'atu was-saubu dan lafat as-saubu. Nih dipahami nih, Andre, simak nih biar ngerti. Seperti lafat rojul, terus imro'atun, saubun, ya kan? Lafat-lafat ini bisa kemasukan al, alif lam. Jadi kalau rojul kemasukan al gimana? Ar-rojul. Kalau imro'atun al-mar'atu. Terus saubun as-saubu. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang bisa kemasukan alif lam itu dinamakan isim nakiro. Nah, alnya di sini bisa kemasukan al ta'rif. Nah, harusnya kita dari sini kan timbul tanda tanya. Tanda tanyanya apa? Zaidun. Ini ma'rifat apa nakiro? Arifat. Hah? Arifat. Nah. Tapi ada contoh ro'a itu zai daini, ya kan? Saya melihat dua Zaid. Zaidun ini kan isim ma'rifat, berarti sudah ma'rifat. Kenapa ada al di sini? Nah, itu timbul tanda tanya. Jadi apa untuk mengembangkan daya berpikir kita setiap mendapatkan pemahaman nih, itu kita harus timbul tanda tanya. Adanya timbul tanda tanya karena kita berpikir terhadap pemahaman tersebut. Jadi kalau pikiran kita dibiasakan untuk berpikir ya, setiap mendapatkan sesuatu ini secara otomatis tersaring tersendiri di pikiran. Kayak misalkan contoh apa? Masoluha dukhulul alifi walami alaihi. Setiap sesuatu yang kemasukan alif lam itu dinamakan nakiro, ya kan? Padahal di awal ini dijelaskan penyebutan apa kullu masoluha dukhulul alifi walami alaihi ini untuk mendekatkan pemahaman bagi orang yang baru mulai belajar apa? Ilmu nahu. Siapa berarti? Kita. Seperti itu. Ntar atofnya kemana nih? Au kullama atau setiap sesuatu
Waqa'a yang menempati apa ma, mauqi'a ma pada tempatnya ma, yasluhu yang patut apa dukhulul alifi apa masuknya alif wal lami dan lam. Al mu'assarota ini yang membekaskan keduanya lit ta'rifi terhadap ma'rifat alaihi atas ma. Wadzalika dan bermula itu kullu ma waqa'a mauqi'ama fi nahu kadi itu seperti lafaz di ya. Kadi kafnya itu apa? Huruf jer ya. Kadi itu seperti lafaz di fi nahwi marartu bidi malin wa ra'aitu damalin waja'ani du malin. Seperti nah, selain yang bisa kemasukan alif lam, juga sesuatu yang menempati tempatnya lafat yang bisa kemasukan alif lam. Contohnya di ya. Di ini artinya apa? Bimana apa? Bimana sohib. Di nah di ini kan bimana sohib. Berarti secara nggak langsung ini di ini menempati tempatnya sohib. Sohib ini bisa kemasukan al as-sohib ya, karena menempati tempatnya sesuatu yang bisa kemasukan al, otomatis lafaz tersebut juga dikatakan akiro. Misalkan contoh marortu berjalan siapa saya, bidi malin bertemu dengan orang yang mempunyai harta. Wa ra'aitu dan melihat siapa saya ya, damalin pada orang yang mempunyai harta. Waja'a dan datang nih kepadaku siapa, dumalin siapa orang yang mempunyai harta. Fa inna hadzal isma maka sesungguhnya ini isim. Ini isim yang dimaksud apa? Hah? Di. Dan bermula ini maka fa inna hadzal isma maka sesungguhnya ini isim. Ini isim yang dimaksud apa? Di. Ya. La yaqbalu itu tidak menerima apa di al alifa pada alif wal lama dan lam ya. Jadi alif di ini tidak menerima alif dan lam. Lakinnahu tetapi di waqa'a itu menempati apa di mauqi'a syai'in pada tempatnya sesuatu yaqbalu yang menerima apa syai' dalika pada itu alif lam. Masih ada. Bentar. Buang. Udah. Udah buang. Udah duduk. Kecoa ada kecoa.
Udah nggak ada, udah nggak ada. Udah duduk. Udah duduk lagi. Buang. Nah. Ini banyak banget, dari mana sih kecoa? Kecoa aja takut lu mana? Kecoa, ada kecoa iklan ini. Kama kola kama. Udah duduk lagi, udah nggak ada lagi. Ayo duduk lagi. Al, udah duduk lagi. Udah nggak ada. Kama sebagaimana pendapat kola yang telah berkata al musonnifu siapa? Musonif. Bima'na sohibin dengan makna sohib. Di ini di. Jangan zi ya, zi ya. Zi, kalau zi mah apa? Susu zi ya kan. Di pakai da. Ya, di ini bimana sohib. Nah, sedangkan wasohibun dan bermula lafadz sohib, batuk, tutup kalau batuk biasain. Kalau batuk ditutup mulutnya. Yaqbalu itu menerima apa lafadz sohibun ha pada alif wal lam. Wa kadzalika dan seperti itu di bima'na sohib man bermula lafadz man fi nahwi ra'aitu man ya. Ingat-ingat tuh jangan sampai salah min fi gitu. Wa kadzalika man. Ingat-ingat ya. Bermula lafadz man fi nahwi ra'aitu man. Ra'aitu melihat siapa saya, man pada orang ya. Huwa yang bermula man sohibun itu yang apa? Sohib di sini bermakna sahabat ya paling. Berarti sohaba berarti ya. Sohaba yang menjadi rekan siapa huwa laka kepada kamu. Selain waqa'a mauqi'a masal yaslu dukhulul alifi walam, selain lafadz di itu juga ada lafadz man ya. Waqa'at menempati apa man mauqi'a insanin pada tempatnya lafadz insan. Wa huwa hale bermula insan yaqbalu itu menerima apa insan al alifa pada alif wal lama dan lam. Kal insani seperti lafadz al insan. Jadi kan saya melihat seseorang ya kan, yaitu rekan atau sahabat kamu. Mana?
Ra'aitu man sohaba laka. Nah, man ini isinya siapa? Orang. Siap. Manusia. Insan. Nah, lafat insan. Buang-buang sen. Lafat insan ini bisa kemasukan al, berarti al insan. Ya, dipahami ya. Jadi man ini juga bisa masuk kategori apa? Nakiroh karena menempati tempatnya insan. Di mana insan tersebut bisa kemasukan alif lam. Bisa 1 jam. Nah, ada lagi nih. Fadhu maka bermula zu, waman dan lafat man, nakirotani itu nakiroh keduanya. Liwuku ihima karena terjatuhnya menempatinya man dan du mauqi ama pada tempatnya sesuatu. Ya kebalu yang menerima apa mah al alifah pada alif wal lama dan lam. Al ma'rifata yang memakrifatkan. Sampai sini dulu ya. Ya. Udah. Ya udah. Ya. Ya udah. Yaudah nyampe sini dulu ya. Nah, dilanjut offline ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi